Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga kita sehat selamat dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah ya, hari ini kan hari Senin. Jadi rencana saya itu seperti yang saya lakukan minggu lalu itu ya. Saya belanja terus sebelum belanja itu kan pasti ditulis dulu ya kayak coret-coretan gitulah, mau beli apa. Terus itu kan ini sekalian mau bikin meal plan untuk Senin sampai Sabtu. Nah, jadi sekalian tuh udah ada nih rencananya mau bikin sayur apa, terus lauknya apa. Nah, ini saya tulis lagi kembali di rumah supaya agar ada catatan yang lebih rapi gitu. Nah, terima kasih dulu ya bagi kalian yang udah setia untuk nontonin vlog-vlog yang saya bagikan di channel saya ini. Dan untuk kalian yang mungkin baru ngeklik nih channel saya ini, saya ucapkan selamat datang ya dan selamat bergabung di channel saya. Jangan lupa untuk kalian mendukung saya ya dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar setiap saya upload video terbaru saya, kalian gak ketinggalan. Semoga kebaikan kalian semua dibalas kebaikan yang berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, jadi untuk minggu ini saya itu lebih ke ikan ya mams-mams sekalian. Terus itu tadi kan ada beli ikan bandeng ya 2 kg. Jadi itu maksudnya nanti mau diambil bagian dagingnya aja gitu. Jadi kayak mau dibikin otak-otak ikan bandeng atau itu juga nanti bisa dibikin pentol gitu mams-mams sekalian. Karena kalau ikan bandeng itu suami saya misalkan langsung diolah gitu ya, dia tuh kayak kurang suka gitu. Makanya suami saya kalau misalkan ikan bandeng gitu dia rela tuh kayak ambilin bagian dagingnya aja gitu. Nanti digiling kan baru hasil daging gilingnya itu diolah lagi nih ke makanan yang lain gitu. Nah, ini kan tadi udah selesai ya untuk rincian belanjanya itu. Jadi totalnya untuk minggu ini ada 157.500. Tapi kan ini udah hampir lengkap ya karena ada beli juga buah gitu. Terus untuk ikan bandengnya itu pasti nggak mungkin habis dalam 1 minggu ini gitu mams-mams sekalian. Nah, untuk Senin ini tadi saya udah masaknya itu sayur asem dan juga hati yang dimasak kecap ya. Jadi untuk video resepnya nanti ada kok di vlog ini juga gitu. Nah, terus untuk Selasa besok rencananya itu saya mau masaknya ikan patin masak kuning ditambah wortel. Jadi kan kalau udah dikasih wortel tuh nggak usah lagi bingung untuk masak sayurnya itu apa gitu. Nah, di hari Rabu ini saya tuh tadi tuh padahal mau nulisnya tuh fuyung hai telur gitu kan, tapi malah ketulisnya telur masak gitu. Jadi mesti harus di tip X dulu gitu, mams-mams sekalian. Nah, mams-mams sekalian, hari Senin ini tadi pada lagi sibuk ngapain nih? Apa ada yang kayak saya nih? Mencoba untuk semangat nih nge-food prep sama meal plan gitu. Saya tuh bener-bener deh kalau misalkan kayak untuk food prep gini ya, ini aja tadi tuh kita makannya tuh jadinya telat mams-mams sekalian. Karena ya itu tadi, saya kalau yang nge-food prep gitu kan kesannya tuh kayak lelet gitu loh. Karena mungkin belum terbiasa ya, makanya saya ini lagi belajar untuk saya itu terbiasa gitu. Nah, hari Rabu itu fuyung hai telur dan capcay. Kamisnya otak-otak dan tumis buncis wortel. Jumat suki sederhana ditambah sayuran. Nah, untuk hari Sabtunya nih seperti minggu kemarin ya. Jadi masaknya itu bahan sisa meal plan dari Senin dan Jumat. Nah,
Terus selanjutnya ini ya mams-mams sekalian, untuk memudahkan juga nih ya, karena kan biar nggak bingung-bingung lagi gitu milih-milihnya. Jadi kan besok tuh rencananya mau masak ikan patin kuning sama wortel gitu ya. Jadi itu udah ada tadi wortelnya. Kemudian ini yang untuk hari Rabunya. Untuk bikin capcaynya itu tadi udah ada sawi putih, sawi hijau, dan wortel. Kemudian ini Kamisnya untuk tumis buncis dan wortel. Nah, untuk hari Jumatnya kan suki sederhana ditambah sayuran. Jadi ini sayur-sayurannya itu mams-mams sekalian. Nanti kita lihat aja ya di hari Jumat itu bakal kayak apa jadinya gitu. Dan juga hari Sabtu. Karena kan masaknya tuh nanti masak bahan sisa meal plan Senin sampai Jumat ini. Nah ini jadi saya beresin dulu ya. Ini mams-mams sekalian yang sudah saya pisah-pisahin tadi itu sayur-sayurannya biar memudahkan nih kalau misalkan mau masak gitu, tinggal pilih aja kan di kotak yang mana. Nah ini tadi untuk buah-buahannya itu sendiri belum tereksekusi ya, kemungkinan besok pagi nih. Terus ini kita lanjut untuk masak ya mams-mams sekalian. Ini yang itu tadi untuk hati dan ampelaknya udah saya rebus dulu gitu kan. Terus untuk bumbu ini nanti akan dihaluskan. Nah ini juga ada air asam ya mams-mams sekalian. Kemudian ini ada gula dan juga garam. Sama itu ada kecap juga. Jadi pertama-tama itu cabai merah besar, bawang merah, sama cabai merah keriting itu tadi kan dihalusin dulu gini ya mams-mams sekalian. Bisa juga kalau misalkan mams-mams sekalian mau diulek gitu. Nah itu dihalusin dulu, kemudian kita tumis dulu ya mams-mams sekalian. Jadi saya tadi itu memang kepikirannya tuh kayak cari variasi gitu ya. Masa iya sih masaknya tuh maunya itu-itu aja gitu kan, takutnya anak-anak sama suami saya bosan gitu. Jadi ini karena saya takutnya tuh anak-anak dulu pernah ya saya masakin hati gitu, tapi mereka tuh nggak suka gitu. Jadi ini suatu tantangan lah buat saya untuk masak si hati ini tadi. Makanya kan tadi si hatinya itu saya perlakuin tuh secara yang nggak kayak yang dulu pernah saya masak gitu. Jadi saya tadi waktu ngerebus si hatinya itu saya kasih garam, air asam, sama juga daun salam mams-mams sekalian. Dan kayaknya nih karena dikasih daun salam itu ya jadinya tuh kayak lebih wangi gitu, nggak kayak bau-bau hati biasanya gitu. Nah terus karena kan ini banyak cabenya gitu ya, jadi untuk pemakaian gulanya ini tadi saya pakainya sekitar 1 sendok makan gitu mams-mams sekalian, supaya nggak terlalu kalau dimakan tuh semriwing pedas gitu. Nah kalau mams-mams sekalian hari ini tadi pada masak apa nih mams-mams sekalian? Bisa jawab di kolom komentar ya. Jadi bisa jadi referensi saya juga untuk masak-masak yang selanjutnya. Nah ini seperti biasa ya mams-mams sekalian. Tadi itu kan kita masih manasin si bumbu yang udah kita haluskan itu. Nah jadi yang si hati ampelaknya ini kan belum saya potong kecil-kecil gitu ya. Jadi ini saya potong aja dulu kecil-kecil gitu biar simple nih, biar praktis. Jadi saya pakai gunting aja mams-mams sekalian. Kalau mams-mams sekalian gimana nih anak-anaknya misalkan dimasakin sama hati ampela ini, apa bisa komen kayak kurang suka nih ma makan ini gitu, apa pernah kayak gitu juga mams-mams sekalian? Jadi saya ini lama banget nih baru masak lagi nih si hati ini, karena itu dulu banget ya anak-anak saya itu pernah nggak suka gitu. Jadi ini bener-bener tantangan deh, kayak apa nanti anak saya bakal suka atau enggak gitu. Nah itu tadi kan udah
mulai wangi gitu ya mams-mams sekalian bumbu yang kita tumis itu tadi. Kemudian tinggal dimasukin aja mams-mams sekalian untuk hatinya. Sebenarnya ini untuk resepnya ini bisa juga digoreng gitu ya. Cuman saya memang kepengen yang mengurangi minyak aja gitu. Jadi makanya ini tadi saya rebus gitu. Nah, kemudian tuh kalau misalkan airnya udah menyusut ya mams-mams sekalian, tinggal ditambahin sama kecap secukupnya aja sambil mams-mams sekalian tes rasa aja gitu. Terus juga kalau misalkan mams-mams sekalian pengen lebih manis atau lebih banyakin kecap gitu ya, jadi tinggal diatur aja ya untuk rasanya itu. Nah ini tadi alhamdulillah anak saya tuh jadinya suka aja gitu pas dimasakin ini. Mereka nggak protes kayak yang saya masak sebelumnya gitu. Saya lupa juga sih yang sebelumnya itu saya masakin apa gitu, apa cuman digoreng gitu ya. Cuman intinya dulu kenapa saya tuh lama banget nggak masak hati ini kan, karena itu anak-anak saya tuh kayak nggak suka gitu. Nah itu tadi mams-mams sekalian saya tuh salah ambil, malah saya masukin gula palem gitu. Padahal maksud saya tuh mau kasih gula pasir, malah kemasukinnya gula palem. Tapi nggak apa-apa sih mams-mams sekalian, karena kan ini masih bisa koreksi rasanya gitu. Jadi kalau misalkan ngerasa belum pas nih rasanya, bisa ditambahin air sedikit, terus juga ditambahin lagi sama gulanya dan garamnya. Seperti itu ya mams-mams sekalian untuk resep ampela tumis kecap versi saya ini ya. Nah, terus kemudian ini saya bahan-bahannya untuk bikin sayur asem ya mams-mams sekalian. Jadi cuman pakai tuh 5 bawang merah yang sudah saya iris tipis, terus 2 bawang putih juga diiris ya. Kemudian ada lengkuas yang dimemarkan sama daun salam, dan juga itu tadi 1 cabai merah diiris juga. Pastinya tuh juga ada air asem ya. Jadi air asemnya ini yang sekalian dipakai untuk di ati ampela tadi itu mams-mams sekalian. Jadi pertama-tama mams-mams sekalian pasti udah tahu banget ya kalau untuk masak sayur asem ini. Jadi kita didihkan dulu aja ya itu airnya. Kemudian tinggal kita masukin aja lagi yang bawang putih yang sudah kita iris tadi, kemudian bawang merahnya, sama lengkuas yang udah dimemarkan juga, terus itu cabai merah yang udah diiris juga. Nah sama ini ada daun salamnya juga mams-mams sekalian. Nah ini agak kita diamkan dulu aja ya sebentar gitu, baru kemudian kita masukkan sayur-sayur yang harus dimasak agak lama gitu mams-mams sekalian, karena kan ini tadi cuman beli sayur asem yang ada di taman sayur ya, jadi nggak lengkap nih mams-mams sekalian. Mungkin kalau mams-mams sekalian biasa masak sayur asem ada melinjonya gitu ya, kalau yang di tempat saya ini tadi kebetulan nggak ada, jadi tuh di dalamnya cuman ada jagung itu kan, kemudian terong, sama tadi itu labu siam ya, kemudian ada timun gitu, sama daun melinjonya aja gitu. Kalau untuk melinjonya nggak ada. Saya kan baru seminggu yang kemarin itu aja ya mams-mams sekalian coba food preparation dan juga bikin meal plan-nya, dan saya tuh sangat merasa terbantu gitu loh mams-mams sekalian. Jadi setiap harinya saya tuh nggak bingung mau masak apa gitu kan. Makanya saya pas hari Senin ini tadi tuh memang walaupun kayak ribet banget gitu ya, tapi kayak yang oh ya udahlah nggak apa-apa gitu, daripada ribet nanti setiap harinya gitu. Mending kayak
ribetnya mungkin dari kemarin ya, hari Minggu, karena kan sudah mulai harus mikir nih, masak apa ya gitu. Mulai catat-catat gitu kan, mulai lihat-lihat lagi nih resep yang udah pernah dipraktekin gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah ini tadi kesampaian juga nih untuk food prep dan meal plan di hari Senin ini. Nah, mams-mams sekalian, tadi itu kan udah mulai mendidih lagi ya untuk sayur-sayur yang pertama kita masukkan itu tadi. Kemudian saya tambahin sama si air asam jawanya itu mams-mams sekalian, dan juga sekalian masukin kacang panjang dan juga daun melinjonya. Nah, ini tinggal disesuaikan sama kesukaan keluarga kita aja ya mams-mams sekalian untuk rasa si sayur asemnya ini gitu. Nah, ini tadi saya juga minta bantuan Pak suami untuk koreksi rasa si sayur asam saya ini. Terus asam jawa yang udah saya sediain itu tadi memang kepake semuanya tuh mams-mams sekalian. Nah, alhamdulillah ya untuk hari Senin ini masaknya nih sesuai sama meal plan ya. Nah, sekian dulu ya untuk vlog saya kali ini. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog saya selanjutnya.